Hai pemirsa Opsi dimanapun berada, salam sehat, salam lincah buat kita semua, salam Opsi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa dia? Kita sambut, namanya Bang Suhud. Salam Opsi Bang Suhud. Salam Opsi, Pak Oke. John. Bang Suhud, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Bang Suhud kita mau tanya-tanya ya. Bang Boleh, Suhud, boleh. kalau boleh tahu nih, Abang asli orang mana Bang? Kalau saya itu orang tua itu dua-duanya di Pemalang. Pemalang, di mana Saya tuh Bang? sendiri lahir Bekasi. Pemalang itu kalau keluar tol itu dari Tegal, Tegal, oke. lewat lagi baru keluar tol Pemalang. Itu masih 30 km Oke. dari pintu tol Tegal. Kemarin mudik pulang ya Bang? Insya Allah pulang. Jadi Abang lahirnya di Bekasi. Bekasi. Orang tua Pemalang. Ya bagi teman-teman Iya. Opsi yang warga Bekasi, ini Oke. salah satu warga Bekasi nih, mana tahu ketemu. Jadi Bang Sud, Oke. udah lama tinggal di Bekasi Bang? Dari lahir. Dari lahir Dari ya? lahir sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya, jadi wah, jadi Iya. setia banget ya tinggal di Bekasi. Bang, boleh Oke. kita ngobrol mengenai kehidupan Abang ya? Hmm. Jadi Bang, dari mulai Abang sekolah, SD sampai kuliah, berarti bukan di Pemalang, Bukan. Di Bekasi semua. di Bekasi? Orang tua yang Pemalang kebetulan. Oke. Cuman sering aja ke Pemalang. Sering ya ke Pemalang Ya. ya. Jadi Abang Ah. berapa bersaudara Bang? Dari 3 bersaudara saya anak nomor 2. Anak nomor 2, kakak cewek, Kakak adik? cewek, adik laki. Oke, siap. Jadi semua tinggal di Bekasi. Bekasi semua. Oke. Bang boleh tahu, Abang kan kalau nggak salah aku dengar udah ngambil master hukum ya. Udah. Boleh cerita Bang gimana pengalaman Abang tuh selama sekolah S2 hukum? Jadi masuk S2 hukum kebetulan saya jadi coba-coba melalui jalur SIMAK UI. SIMAK UI, oke. Di akhir 2012 pendaftaran. Oke. Nah, itu 4 semester dan setiap semesternya ada 10 mata kuliah. Pada saat menjelang akhir pun ada namanya seminar umum proposal tesis, Iya. baru sidang tesis. Oke. Sama sih kayak kuliah-kuliah pada umumnya, cuman di UI ini sendiri tugasnya begitu banyak, cukup banyak, banyak, bahkan ya? mungkin bisa 5 kali lipat daripada tugas S1. Wah. Wah, siapin waktu benar. Siapin waktu ya. Saya juga belum tahu untuk magister yang lain. Kalau Iya. magister hukum yang saya ambil sendiri kan hukum tata negara dan Iya. administrasi negara. Oh, Dan gitu. itu lumayan sendiri tugasnya, yaitu Iya. dia rata-rata kita harus nyiapin makalah ya 100 halaman minimal Minimal? per mata kuliah. Oh. Cuman ada juga mata kuliah lain yang emang diharuskan itu kita harus melakukan perbandingan undang-undang dasar seluruh negara atau Oh. sedunia. Misalnya di negara itu ada 260 Iya. undang-undang dasar, kita harus melakukan perbandingan terhadap 260 itu. Nah, itu kan bahasanya beda-beda itu kan. Ada bahasa Albania, bahasa Iya. Azerbaijan yang emang Wow. nggak terakomodir oleh Google Translate. Wow. Nah, kita harus muter pikiran. Nah, saya cobalah melakukan perbandingan-perbandingan itu yang saya sanggup hanya 60 negara dan Iya, itu pun iya, dikasih nilai B-min. Salah satu susahnya di situ. Aku pikir tadi Abang muter negaranya, rupanya muter Bukan, pikiran aja ya. Pikiran aja. Waduh. Kita hanya melakukan kita searching undang-undang dasar mereka, kita Iya. cari gimana caranya, Oke. sudah dapat Iya. dan bahasanya negara masing-masing kita translate dan kita lakukan perbandingan. Wah, oke. Tuh. Comparison ya. Ya, komparasi. Diperbandingkan. Dilakukan perbandingan. Salah satunya itu hukum tentang negara. Kita melihat mengenai struktur, mengenai hubungan antar lembaga negara di negara lain pun kita lakukan perbandingan. Misalnya kita contoh ambil satu tentang mengenai pemberhentian mekanisme pemberhentian presiden. Oh gitu. Misalnya di negara A, apa nih negara B, diatur gak? Kalau tidak diatur, kita bikin tabelnya tidak diatur. Kalau diatur, gimana mekanisme pemberhentiannya? Wow, Itu, wow, wow. macam-macam. Super banget ini. Bang, Ya. ngomong-ngomong Abang kenapa sih tertarik ngambil S2-nya itu? Kebetulan itu, Apa memang dari sekolah zaman SD, SMP udah suka hal-hal seperti itu? saya coba aja pengen tahu nih hukum tata negara. Saya Atau emang mau nggak jadi tahu. caleg mungkin Bisa, mungkin dia bisa jadi ke depannya caleg. ya? Ya, mungkin mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Oke. Ah. Bang, tapi Abang memang berminat? Hobi dengan waktu skala S2 itu Ah. artinya memang bisa mengikuti? Insya Atau sempat mau drop out gitu Bang, pengen meninggalkan? Dari 14 mahasiswa waktu itu kita masuk, Iya. memang formasi kuota itu untuk 40 orang. Oke. Nah, yang lamar 14 orang dan 14 orang yang terima. Oke. Dari 14 itu yang berhasil wisuda itu 8 orang. Oke. Satu telat. Satu Wah. telat itu jadi yang wisuda on time itu tuh ada 7 orang, yang satu Iya. telat, sisanya tuh nggak bisa lulus. Abang masuk yang telat ini atau yang masuk yang Yang lulus? masuk nih? 7. Oh, termasuk yang Yang 7. telat 1. Selamat Karena ya Bang emang- ya. Selamat. Karena emang kita harus nyiapin waktu banyak karena di itu lumayan tugasnya sangat lumayan. Dibanding tesisnya sendiri tugas mata kuliah itu lumayan dasar. Jadi dengan Wow. tugas yang begitu banyak pada saat kita menghadapi tes itu biasa malah. Iya, iya.
Malah kita drop dan jatuhnya itu dalam titik terendah itu pada saat ya perkuliahan biasa. Iya. Oke, ngerti. Siapin waktu. Nah, ini buat teman-teman opsi yang ingin ngambil S2. Hukum tata negara tetap semangat. Barangkali juga kita di situ. Iya. Semangat aja nggak apa-apa. Oke. Disitulah kita ditempa, dibanting mental kita untuk bisa melakukan pembuatan makalah. Dan alhamdulillah sendiri dengan terbiasa kita bikin makalah di Magister Hukum Tata Negara UI itu sendiri. Pada saat saya masuk penyuluh hukum itu sendiri, saya banyak bikin makalah tuh banyak banget. Wah, Setiap jadi- hari nangkring dan sekarang sudah terbiasa. Jadi biasa ya Iya, karena terbiasa ngetik gitu Iya, kan. jadi Setiap apa? malam harus kita ngetik, kita biasa lembur malam buat bikin makalah. Karena kuliah ini jadi apa sampai sekarang suka bikin Iya, makalah. jadi emang untuk kenaikan pangkat saya sendiri sumbernya hanya dari paling dominan itu dari makalah yang saya bikin, riset saya yang jadi suatu makalah. Tuh, keseruannya Iya, sih. iya. Itu dia ternyata rahasianya kenapa Bang Suud ini senang buat makalah hukum ya Bang ya. Karena Iya. berawal dari S2 waktu Iya. saat tugas-tugas dulu di kampus ya. Iya. Bang, abang sambil membuat tugas-tugas itu menikmati Bang? Atau merasa beban atau gimana? Menikmati iya, yang beban juga iya. Oh gitu ya? Iya, karena ya kaget lah dengan tugas yang begitu sangat banyak kan. Oh enggak, maksudku Bang waktu abang di kuliah mungkin tuh ada banyak tugas. Tapi pas setelah lulus sampai sekarang abang masih jadi suatu habit abang bikin makalah-makalah gitu ya? Jadi emang di tugas dan fungsi Kanwilkumham DKI ini khususnya di bidang Subdit Bankom ini sendiri banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang misalnya melakukan pembinaan kadarkum, pembentukan kelompok sadar hukum yang emang tuh menurut saya ini menarik kalau kita angkat sebagai suatu makalah gitu. Oke. Inilah saya angkatin lah dan saya jadikan angka kredit Oke. untuk saya sendiri gitu. Oke. Bang, kita kalau udah ngomongin sekolah, kita mau tanya-tanya lagi mengenai hobi abang tuh selain membaca ataupun mengikuti akademi pendidikan, apa lagi Bang hobi abang? Nah, hobi saya sendiri untuk hari-hari sih masak sih. Masak. Iya. Senang Chef gitu. Suud. Nah, kalau main ke rumah bisa saya masak. Kita baru tahu hobinya masak ya. Jadi kalau kita datang kita mau masakin. kita jangan dimasak Bang, digoreng. Abang bisa masak apa Bang? Masak rendang, sayur asem, lodeh, ya masakan ibu rumah tangga bisa. Oke, Karena oke. saya juga bapak rumah tangga ya. Bapak rumah tangga asik. Oke. Bang, jadi abang belajar masak dari mana Bang? Ya belajar sendiri aja gitu ya lihat-lihat ibu waktu dulu masih kecil lah. Oke. Saya kembangkan bahkan di rumah pun saya lah yang masak di rumah gitu. Bener Bang? Iya. Wow. Istri saya bisa masak, cuman saya ambil alih karena saya senang soal masak. Ngomong-ngomong Bang, kalau abang masak itu abang makan atau abang kasih ke orang di rumah aja? Di rumah dan saya makan juga sama. Makan karena juga saya ya? bekal itu saya masak. Oh iya? Bekal ke kantor. Wow, oke pemirsa, sobat opsi, ternyata Bang Suud ini bisa masak ya? Iya, bisa. Bisa masak. Mungkin suatu saat abang punya usaha ya, Insya Allah. buka rumah makan Bisa. Bang Suud. Dan selain abang bisa masak, apalagi Bang hobi abang? Udah itu aja sih, nggak ada lagi. Oke. Dan pasti makan ya Bang ya? Makan. Suka kuliner ya Bang? Iya, suka kuliner. Bang, kalau boleh tahu makanan khas Pemalang apa Bang? Makanan khas Pemalang itu gromyang. Apa itu Bang? Gromyang. Gromyang. Gromyang itu ya daging kambing sama pakai toge lah. Oke. Ada lagi tauto. Tauto itu soto khas Pekalongan, cuma di Pemalang udah familiar. Itu paling khas banget. Kalau Oke. kita ke sono tuh jangan lewatin itu. Oke. Sama satenya sate Tegal, walaupun itu nama sate Tegal di Pemalang pun familiar sate itu. Oke. Tiga makanan itu tuh udah pasti di pinggir jalan banyak. yang jual. Oke. Di Pemalang ya Bang ya? Hmm, Ya nanti seruan. kalau kita ke sana kita mau cari Gromyang. Gromyang. Daerahnya pun nggak kalah seru dengan seperti di Jogja. Di sana tuh banyak bukit, banyak curug, banyak arum jeram yang emang kok jarang orang tahu gitu. Oke, Padahal oke. bagus banget, pantainya juga bersih banget. Berapa lama Bang dari sini ke Pemalang? Kalau melihat tol Cipali sih sebenarnya ya kalau lancar 4 jam 5 jam. Oke. 5 jam lah, 5 Oke. jam. Kalau Oh, kita dulu masuk ada teman tol, saya 8 jam Bang. macet Sampai kali ya. Pemalang. Enggak Bang, di rest area-nya 4 jam dia Bang. Oh, dia tidur berarti. Tiduran. Bang, jadi Bang sekarang selain kesibukan Abang kerja, Abang kan ada keluarga juga. Itu gimana cara Bang bagi waktunya Bang? Nah, emang saya bagi waktu itu saya orientasi itu kerjaan itu harus selesai jam 4 gitu. Jam Karena iya jam 4 tuh harus Subuh Bang? enggak pas jam kantor subuh. Iya, sholat Jam ya. 4 kantor, jam 4 sore ya Bang ya? Saya orientasi itu jam 4 sore itu apapun kerjaan sebanyak apapun selesai di jam 4 itu karena apa? Ada hak keluarga di situ. Oh, gitu. Jam 4 lewat iya. Oke. Karena saya jemput istri juga di Cipinang. Oke. Pulang pun jangan sampai
anak-anak itu kehilangan waktunya lah. Saya orientasi kerja itu ya ada hak kantor, ada hak rumah atau anak dan ada orang tua saya juga yang harus saya harus saya perhatikan kan. Di rumah mertua saya harus saya perhatikan terus kan. Saya ajak ngobrol. Ini adalah pemuda harapan mertua berarti. Insyaallah. Mertua pun harus saya perhatikan ya. Iya, Wah, langsung luar diajak biasa. ngobrol kan, karena kan masa tuanya dia kan kalau nggak kita yang ajak ngobrol siapa lagi gitu kan. Maksudnya Makanya, mertua diajak ngobrol, abang tuh deket sama mertua? ya insya Allah Pak. Ya jadi emang kadang orang semakin kesini semakin sepuan kita Sepuh kalau yang ya? bukan kita yang perhatikan siapa lagi Oke, gitu. oke. Terus juga anak-anak jangan sampai kehilangan mereka waktunya itu Iya. bersama kita gitu tuh, apalagi dan mereka lagi masa-masa kemasan, makanya saya Oke. batasin jam 4 harus pulang. Oh. Jadi abang di Ya. rumah jam berapa, Bang? Makanya jam nyampe rumah ya insya Allah ya sekitar paling cepet jam 5 setengah 6 atau udah nyampe Wow, rumah. masih ada matahari. Kalaupun tuh ada kelihatan. pekerjaan itu saya atur begini, Hmm. jam 10 malam baru saya kerjakan, Oh gitu. jam 12 selesai gitu kan. Oh. Karena kenapa? Karena anak saya kan tidur jam 10 nih, Iya. dan dia nggak akan kehilangan waktu dengan saya. Jadi setiap hari itu abang selalu Iya, main begitu sama ya? anak, terus main sama anak, maghrib, sholat maghrib, sampai kadang dia isya juga kita ke musola, dia anak-anak itu ngikut ya Iya. kan, ke musola gitu kan. Terus abang ngajak ngobrol mertuanya kapan, Bang? Dia bareng sama anak-anak sekalian di situ, kumpul bareng. Berarti deketan ya rumah abang Ah. sama mertua ya? Nah, itu orientasi kerja sih cukup. Yang kerja saya selesai pada saat kerja. Kalaupun emang lagi beban untuk kerja yang banyak, saya bawa pulang ke rumah. Saya kerjakan jam 10 malam. Oh gitu. Tetap tidak mengganggu waktu mereka. Wow, super banget ya. Jadi Iya. abang ngerjain di rumah setelah Rumah anak jam tidur. Mertua tidur, istri tidur, baru saya kerja. Sampai jam 12 malam. Dan sebelumnya abang udah masak dulu buat anak-anak tuh? Udah saya siapin. buat Udah besok disiapin? pagi, ya udah. Wah, ini bapak yang penuh tanggung jawab, Bang Suhud. Salut, Bang. Iya, insya Allah. Satu hal, Bang, terakhir, Bang ya. Ah, Apa yang membuat abang tuh bahagia dalam hidup abang? yang membuat bahagia itu sebenarnya ya diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Maksudnya diri kita Bagaimana- sendiri yang membuat kita bahagia? Iya, Bukan bagaimana- orang lain ya, Bang? Pertama itu kita ajak dulu diri kita sendiri itu bahagia, Oke. bagaimana kita tuh bisa melihat segala sesuatu itu problem atau suatu trouble kan pasti kita temukan dalam kehidupan. Iya, gitu pasti, kan. Bang. Ada masalah ya. Pasti ada aja, Hmm. entah dari suatu interaksi. Iya. Cuman udah nggak usah dipikir lah. Oke. Ajak kita rendahkan diri kita, Oke. kita interaksi, Iya. kita yang kita yang ketemu, kita yang ajak bercanda. Insya Allah udah lupakan yang sesuatu. Oh, gitu. Baik sama istri gitu kan. Karena kehidupan harus berlanjut. Karena kehidupan kita harus melanjut ya, berlanjut. Ketemu dan harus bahagia, menurut saya seperti itu. Harus bahagia ya. Oke. Wah, pemirsa, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bang Suhud. Kita belum nanya, abang masaknya yang paling favorit apa, Bang? Sayur Makanan? asem. Sayur asem. Nah, kapan-kapan kita tolong diajarin, Bang, gimana Boleh, cara boleh. masaknya. Nih, Mampir juga ke rumah sayur abang. asem ini Hmm. yang nggak mungkin belum pernah orang-orang lain rasakan itu. Oke. Ya saya selalu sayur asem itu campur iga. Campur iga. Ah, Oke. Saya belajar dari mertua saya almarhum. Wow. Ibu mertua almarhum. Abang kayak deket sama mertua ya? Iya, saya belajar Maksudnya dari dia. biar dapat warisan gitu, Bang? Ya itu bonus. Bang, bercanda, Bang ya? Oh, iya, oke. Ya ampun, maaf ya Bangku ya, Ya, bercanda. Oke, jadi abang memang punya hubungan dekat Iya. sama mertua ya? Ya harus dijaga lah. Harus Karena gimana dijaga, pun ya. juga mertua kita orang tua kita. Sama, orang tua kita juga. Gimana istri abang gak sayang sama abang ya? Karena abang aja deket sama mertuanya ya? Hmm. Oke. Bahkan lebih dekat sama mertua dibanding sama istri. Iya. Wah, jadi kayak dianggap sudah memang anaknya ya? Memang Sama. abang anaknya ya? Oke. Bang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman opsi sebelum kita akhiri nih, Bang? Untuk teman-teman opsi sendiri ya tetaplah semangat untuk menjalani ke depan itu. Jadi apalagi untuk khusus di bidang apa nih Pak? Apa aja Bangku? Anak-anak mungkin mahasiswa atau orang bekerja? Nah untuk teman-teman adik-adik sendiri misalnya untuk khususnya buat mahasiswa, apalagi yang belum ambil perkuliahan nih, rencana mau ambil perkuliahan atau nanti setelah mau lanjutin ke jenjang apa, Iya. kita searching dulu, kita cari Searching. tahu dulu, Oke. kita lihat dulu model mereka bekerja. Kalau kita ketetapan hati kita di mana, ambil. Jangan sampai sekali kita ngambil tuh kita salah langkah. Oh gitu. Karena kalau kita ambil yang bukan menurut kita hobi kita akan bertahan dengan hati. Dan itu akan berat kita menjalaninya nanti untuk kedepannya gitu. Jadi kalau kita cocok di bidang misalnya akuntansi, Iya. insya Allah kita akan berkarir karena kita hati kita senang dan cocok di situ gitu. Cuman Iya. kalau kita ternyata lebih cenderung kepada dan lebih hobi hati ini kepada bidang hukum, misalnya lebih senangnya penyuluhan nih. Iya. Cuman saat kita masuk tuh akuntansi itu akan bertolak belakang dengan batin kita. Dan insya Allah kita nggak nikmat menjalani itu. Iya, Jadi iya. searching kita untuk adik-adik mahasiswa sendiri,
Cari tahu dulu ya, Bang ya. Kalau bisa sampai kita lihat prakteknya seperti apa. Oh, Oke. cocok saya maunya di sini di bidang misalnya di bidang bidan itu nggak masalah. Kalau memang udah sesuai dengan kehendak dan keinginan hati, ambil, kejar. Pasti gol juga, jebol juga. Karena hati kita udah di situ gitu. Oke, Oke. ya pemirsa, kita sudahi dulu acara opsi pada hari ini. Kita tidak bisa lama-lama dengan Bang Sud karena beliau ada acara lagi rupanya. Oke, terima kasih. Nanti ke depan kita akan undang beliau lagi. Insya Allah. Tapi hari ini pemirsa jangan lupa bahwa pilihan ada di tangan kalian semua. Pilihlah yang baik, pilihlah yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Amin. Demikian hari ini acara opsi kita. Sampai ketemu lagi di opsi-opsi selanjutnya. Dah. Dah. Terima kasih. Ting.